Halo dan selamat datang di video ini dari Praktek Psikologi Barens. Nama saya Niels Barens, dan saya akan membantu Anda memahami hasil tes gangguan kepribadian borderline yang baru saja Anda isi. Setelah Anda mengirimkan tes, skor Anda akan muncul tepat di atas video ini. Silakan lihat bagian atas halaman untuk mengetahui hasil Anda sebelum menonton penjelasan lebih lanjut. Jika skor Anda di bawah 20 poin, Anda kemungkinan besar tidak menderita gangguan kepribadian borderline. Meskipun Anda mungkin mengalami beberapa gejala, hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kriteria gangguan ini. Tapi jika Anda merasa gejala tersebut muncul dalam situasi tertentu atau setelah pengalaman traumatis, saya sarankan Anda untuk mengisi kuesioner PTSD. Jika skor Anda antara 20 dan 48 poin, saya menyarankan Anda untuk membuat janji dengan seorang terapis. Jawaban Anda menunjukkan adanya banyak gejala yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tips self-help. Pelajari teknik regulasi emosi seperti pernapasan dalam dan grounding. Buat jurnal harian untuk mengenali pola emosi dan pemicu. Latih self-compassion dan hindari menyalahkan diri secara berlebihan. Bangun rutinitas harian yang stabil, tidur, makan, aktivitas. Luangkan waktu untuk aktivitas yang menenangkan, musik, berjalan, menggambar. Harap pertimbangkan langkah-langkah berikut. Buat janji dengan terapis untuk evaluasi lebih lanjut. Pertimbangkan untuk mengisi kuesioner PTSD jika Anda punya riwayat trauma. Ulangi tes ini dalam 4-6 minggu untuk melihat apakah gejala bertahan atau memburuk. Jika skor Anda antara 49 dan 72 poin, kemungkinan besar Anda menderita gangguan kepribadian borderline. Buatlah janji dengan seorang profesional agar Anda bisa mendapatkan diagnosis yang tepat dan memulai rencana perawatan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tips self-help. Pelajari keterampilan DBT, Dialectical Behavior Therapy, dasar seperti stop skill, dan toleransi distres. Batasi paparan situasi atau orang yang memicu reaksi emosional ekstrim. Bangun sistem dukungan sosial, tetap terhubung dengan orang yang bisa dipercaya. Gunakan aplikasi mindfulness atau meditasi harian. Hindari penggunaan alkohol atau zat untuk mengatasi stres emosional. Harap pertimbangkan langkah-langkah berikut. Hubungi profesional kesehatan mental sesegera mungkin untuk diagnosis dan perawatan. Jelaskan hasil tes ini kepada terapis sebagai bahan awal diskusi. Jika Anda memiliki riwayat trauma, isi kuesioner PTSD sebagai pelengkap. Jika skor Anda 73 poin atau lebih, gejala Anda kemungkinan besar sangat memengaruhi kehidupan Anda sehari-hari. Saya sangat menyarankan Anda untuk segera berbicara dengan seorang terapis. Tanpa perawatan, gangguan ini biasanya memburuk dari waktu ke waktu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tips self-help. Fokus pada stabilisasi emosi harian, buat jadwal harian yang konsisten dan hindari impulsif. Tulis surat kepada diri sendiri dari perspektif yang penuh kasih dan pengertian. Hindari konflik intens dan ambil jeda ketika merasa kewalahan. Gunakan teknik grounding, 5, 4, 3, 2, 1, saat mengalami disosiasi atau ledakan emosi. Simpan daftar aktivitas yang membantu saat krisis, contoh, mandi air hangat, berjalan, berbicara dengan teman dekat. Harap pertimbangkan langkah-langkah berikut. Segera buat janji dengan terapis untuk evaluasi dan memulai perawatan. Pertimbangkan terapi jangka panjang yang berfokus pada BPD, seperti DBT atau terapi skema. Jika ada riwayat trauma, lakukan kuesioner PTSD dan bawa ke sesi terapi pertama. Hindari menunda bantuan, gejala biasanya memburuk tanpa intervensi. Ingat, tes ini hanyalah alat screening awal dan tidak menggantikan diagnosis profesional. Jika Anda ragu dengan hasilnya, jangan ragu untuk menghubungi seorang terapis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini membantu, silakan klik like dan subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Praktek Psikologi Barens. Sampai jumpa.